Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Fitriani, NIM 1908101164, kelas PAIE semester 3, YIA Syanurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam di Cina dan di India. Peradaban pra-Islam di Cina. Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa dinasti Qin tahun 221 sebelum Masehi. Zaman klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi pada era dinasti Tang tahun 618 sampai 719 Masehi. Selanjutnya, zaman kekaisaran sebelum masa keislaman. Yang pertama, dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti yang didirikan oleh Yu yang Agung. Yang kedua, dinasti Shang. Dinasti ini adalah dinasti asli Cina yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi terdapat dinasti Zhou. Dinasti ini adalah dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini mulai tumbuh dan berkembang dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Shang, dan penguasa Zhou adalah Yuan. Dinasti keempat adalah dinasti Qin. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama dinasti Qin. Yang kelima ada dinasti Han. Dinasti Han ini didirikan oleh Liu Bang. Yang keenam ada zaman tiga negara atau Wei, Wu, dan Shu adalah zaman perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Yang ketujuh ada dinasti Jin dan 16 negara. Yang kedelapan ada dinasti Sui. Dinasti ini didirikan oleh Yang Jian. Yang kesembilan ada dinasti Tang. Dinasti ini adalah zaman masa kemakmuran dan perkembangan seni dan teknologi. Dan yang terakhir adalah 5 dinasti dan 10 negara. Zaman ini merupakan zaman perpecahan politik. Selanjutnya adalah agama dan kepercayaan Cina. Yang pertama ada Konghucu atau Konfusianisme. Yang kedua ada agama Tao atau Taoisme. Ajaran ini dibawa oleh Lao Tzu. Yang ketiga adalah Buddha. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme, yaitu menyembah dewa-dewi dan para leluhur. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan, yang pertama ada Feng Jiao atau dewa angin. Yang kedua ada Lai Xin atau dewa topan. Yang ketiga ada Taisang atau dewa yang menguasai bukit suci. Yang keempat ada Hopo. Selanjutnya adalah sistem pertanian. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam seperti gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal pada zaman Neolitikum pada tahun 5000 sebelum Masehi. Terakhir, aksara dan bahasa. Aksara Cina berupa huruf piktograf dan bahasa persatuan Cina disebut Houyu. Selanjutnya ada peradaban pra-Islam di India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Selanjutnya ada perkembangan kerajaan-kerajaan India sebelum masa keislaman. Yang pertama ada kerajaan Maurya pada tahun 327 sebelum Masehi. Datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India
melalui Selat Khyber dan menguasai India di daerah Punjabi. Tahun 824 sebelum Masehi, pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain dan berhasil pula mengusir penduduk asing dari India. Maurya merupakan raja pertama dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada Kerajaan Gupta. Chandragupta I membangun kerajaan yang berpusat di lembah Sungai Gangga. Zaman Gupta dikenal di India sangat gemilang atau zaman keemasan. Perkembangan selanjutnya, Kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta, anak Chandragupta pada masa itu. Seluruh lembah Sungai Gangga dan lembah Sungai Sindhu ditaklukkan. India Selatan pun juga dikuasai. Dia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaan. Kemudian setelah Samudragupta wafat, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa ini, kerajaan makmur dan sejahtera. Banyak gedung mewah, perdagangan, dan pelayaran semakin maju. Kesenian, keilmuan, dan kesejahteraan maju dan berkembang pesat. Sepeninggal Chandragupta II, pada abad ke-7, tampillah kembali raja yang kuat yaitu Harsavardhana dengan membangun kembali kerajaan tersebut. Yang ketiga ada Kerajaan Andhra. Kerajaan ini didiami oleh bangsa Dravida yang terletak di Teluk Banggalan. Yang keempat ada Kerajaan Parthi. Di India Barat penduduknya kebanyakan pengembara yang berpindah-pindah tempat yang mengembarakan ternaknya. Yang kelima ada Kerajaan Kushan. Di India Utara, raja yang termasyhur adalah Raja Kanishka. Yang keenam ada Kerajaan Magadha. Pada masa kerajaan ini terdapat beberapa dinasti. Pertama, dinasti Saishunaga yang dipimpin oleh 9 raja. Pertama, Raja Saishunaga. Kedua, Raja Kakavarna. Ketiga, Raja Kesamardaman. Keempat, Raja Kesamajit. Kelima, Raja Simbasara. Keenam, Raja Ajatasatru. Ketujuh, Raja Darsuka. 8, Raja Udaya. 9, Raja Nandivadan. Yang kedua, dinasti Nanda. Dinasti ini berkuasa pada kerajaan Magadha pada tahun 413 sampai 322 sebelum Masehi. Ketiga, dinasti Maurya. Dinasti ini mampu membawa India di masa kejayaan tahun 322 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Asoka Buddha. Asoka yang agung adalah penguasa kekaisaran Maurya Gupta pada tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi. Asoka adalah seorang penganut agama Buddha. Asoka menguasai sebagian besar anak benua India. Dari sekarang disebut Afghanistan sampai Bangladesh. Selanjutnya ada lembah Sungai Gangga. Gangga ialah sungai yang berada di India Utara. Dalam Hinduisme, Gangga juga disembah sebagai dewi. Sungai ini adalah sungai suci bagi yang beragama Hindu karena mengandung amrit, nektar keabadian. Dan yang terakhir adalah sistem kasta peradaban lembah Sungai Gangga. Sistem kasta menjadi ciri khas dari sistem masyarakat lembah Sungai Gangga. Ada 4 tingkatan sistem kasta peradaban lembah Sungai Gangga. Yang pertama ada Brahmana, yaitu sebagai pendeta. Yang kedua ada Ksatria sebagai raja bangsawan. Yang ketiga ada Waisya seperti petani, pedagang, dan peternak. Yang terakhir ada Sudra seperti pelayan. Sekian pemaparan materi tentang peradaban pra-Islam di Cina dan di India oleh saya. Mohon maaf banyak kekurangan atau salah kata dalam video yang telah saya buat, dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah pengantar peradaban sejarah Islam, yaitu Bapak Dr. Ahmad Afandi, MAG.
sudah membimbing mahasiswa untuk belajar tentang sejarah peradaban Islam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.